Berikut kami persilakan Pak Johan Rosihan. Dan untuk selanjutnya untuk bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati beserta seluruh anggota, Bu Menteri, Pak Sekjen dan seluruh jajaran Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup. Yang pertama saya ingin menyoroti tentang slide yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi terkait dengan realisasi anggaran. Kita sudah sepakat sejak awal bahwa kita harus saling jujur di sini biar kita tahu apa persoalannya. Kementerian Lingkungan Hidup ini capaiannya kan masih di bawah 60% kecuali Dirjen PPI dan PHLHK ya, yang mencapai 62. Pertanyaan saya Bu Menteri, kenapa ini bisa terjadi? Apakah karena kita yang tidak bisa mengelola anggaran atau memang anggarannya yang tidak ada? Kan bisa saja misalnya sudah kita programkan ternyata kucuran dari bendahara negara kita tidak punya, itu juga mungkin bisa menjadi itu. Nah, coba kita diceritakan dulu apa masalahnya ini ya. Apakah karena manajemen kita yang tidak bagus dan pengelolaan anggaran atau memang uangnya tidak ada? Ya. Yang berikutnya soal penyesuaian pagu anggaran. Kita ternyata sangat bisa merelokasi anggaran ini ketika kita memiliki sebuah kegiatan yang mungkin tidak terencana tapi menjadi kewajiban kita karena kita menjadi tuan rumah dari Minata Convention ini. Dari situ kemudian kita mengalihkan anggaran 30 dari Sekjen ada penambahan 35 miliar untuk kegiatan ini, dari Irjen ada penambahan 10 miliar, artinya akan ada pengurangan anggaran Irjen di situ, padahal konsen dari pimpinan dan anggota kemarin itu adalah anggaran Irjen itu kita tingkatkan, jangan dikurangi. Tetapi dia bisa kita kurangi untuk menambah kegiatan Minimata Convention itu. Ada juga penambahan dari Dirjen PSLB 3 sebesar 25 miliar. Dan juga ada penambahan dari dirjen-dirjen yang lain. Nah, coba diceritakan kepada kita Bu Menteri urgensi kegiatan ini dan kenapa kita kok gampang sekali merubah itu. Nah, kenapa perubahan ini tidak kita arahkan kepada kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya saya mengapresiasi Bu Menteri telah memberikan kita sebuah informasi dan saya pikir ini bisa menjadi data kita pimpinan bahwa dari 30.000 hektar di Pot Estate itu ternyata yang bisa digarap cuma 19.000. Nah, ini bukan hanya berpengaruh kepada Kementerian Lingkungan Hidup, tapi akan berpengaruh juga kepada mitra-mitra kita, terutama mitra kita di Kementerian Pertanian, karena dalam ajuannya dia adalah anggaran dengan hektarnya 30.000. Ya, jadi mungkin ini bisa ada penyesuaian lagi nanti. Terakhir Bu Menteri, ini bukan soal dapil, saya Pak Pimpinan Mas Budi izinkan saya nanti pada saatnya memberikan kepada Ibu Menteri. Bu, ini ada sebuah dokumen dengan judul Warga Masyarakat Desa Owi Katupa Menggugat. Izinkan saya nanti menyerahkan Pak Pimpinan. Silakan Pak. Ya, mereka menggugat karena mereka terusir dari desanya. Ini ada mereka bermitra PT Sanggar Agro Karya Persada. Ketika raker pertama dulu saya pernah mengangkat kasus ini Bu Menteri. Setelah saya mengangkat kasus ini banyak sekali pihak-pihak yang berkomunikasi dengan saya. Mereka ingin menceritakan sebenarnya menurut versi mereka. Tetapi faktanya masyarakat itu menggugat bahwa lahan mete mereka kemudian digusur untuk kemudian digantikan dengan pabrik kayu putih dengan judul pabrik kayu putih terbesar di dunia. Saya juga belum pernah lihat benar apa tidak. Tetapi untuk apa kita punya yang begitu-begitu gagah ketika masyarakat kita itu terusir dari desanya dan merasa terganggu? Ya, ada investasi 1 triliun, kata ada investasi segini-segini, tapi masyarakatnya kita itu. Padahal di tujuan kita dibentuk pemerintahan ini adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dan salah satu tumpah darah kita itu ada di desa Uwi Katupa itu. Tolong Bu Menteri, nanti setelah mempelajari dokumen gugatan dari masyarakat Uwi Katupa ini, hadirkan keadilan, hadirkan Pancasila di
di apa namanya di OI Katupa ini sehingga masyarakat kita itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.